Serambi Islami, semua ada di sini. Kajian Islami buat bekal nanti. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatan ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Masya Allah. Ya. Jadi biarpun puasa tapi tetap mulutnya kotor, jorok, itu maka Allah nggak butuh puasa kita. Nah tadi berkaitan dengan pertanyaan adik Ustadz. Jadi berkaitan dengan mulut, daripada mulutnya berkuar-kuar nggak jelas, mendingan tidur aja deh. Puasa itu kan dari sahur sampai maghrib, dari sebelum subuh sampai maghrib. Ini kan mau bekerja termasuk puasa, mau sholat termasuk puasa, mau tidur juga termasuk puasa. Jadi kalau tidur di bulan Ramadan, di kita lagi puasa, termasuk ibadah atau enggak? Kan puasa tuh ibadahnya panjang banget. Beda sama sholat ya. Sholat kan cuma 5 menit ya, 10 menit. Karena dimulainya adalah takbir, akhirnya dengan salam. Kalau puasa kan nawaitu sama godin, Allahumma lakasumtu ya, diakhiri dengan Allahumma lakasumtu. Kan panjang banget. Berarti kalau tidur siang termasuk puasa atau enggak? Termasuk puasa. Puasa ibadah atau bukan? Ibadah. Jadi tidur termasuk ibadah. Cuman lebih baik mana tidur sama ngaji? Ngaji dong. Jadi jangan bilang lebih baik mana ngomongin orang atau main gadget daripada tidur. Lebih baik tidur. Lebih baik mana tidur sama ngaji, lebih baik ngaji. Jadi pikir ya gitu ya. Artinya kalau dibandingkan dengan perbuatan maksiat, ya jelas lah mendingan tidur. Tapi harus ada perbandingan yang lebih baik lagi nih. Dibanding tidur dengan ngaji atau melakukan amal soleh yang lain, ya udah ambil yang lebih baik dong. Ngaji tadi. Oke Ustaz, terima kasih. Dan baik, kembali lagi di segmen ini saya akan berikan kesempatan 2 pertanyaan kepada jamaah yang hadir. Silakan, angkat tangan. Ya. Silakan Adek. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Rosmana, saya dari Ponpes Sirojul Atfal, Tangerang, Cisoka. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana hukum menggosok gigi ketika puasa pada waktu mendekati maghrib? Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung dulu pertanyaan kedua, silakan. Ya Adek. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus, asal Pondok Pesantren Sirojul Atfal, Cisoka, Tangerang. Saya ingin bertanya, Ustadz, apa sih amalan yang dianjurkan di dalam bulan Ramadan supaya puasa kita lebih sempurna? Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita adalah kajian kitab kuning Sahih Bukhari, maka dijawabnya melalui perspektif hadis ya. Baik, silakan dari Mbak Dedek tadi, adik Dedek tadi menanyakan Ustadz. Jadi tadi sebenarnya sudah disinggung di awal ya, bagaimana gosok gigi ya hukumnya. Namun ini menjelang berbuka. Hampir maghrib. Kalau saya nih, kalau hukum madhab kan tadi udah ya. Abu Hanifah bilang boleh. Kalau Syafi'i bilang jangan. Kalau saya kan di mata Allah lebih wangi. Kenapa kita harus gosok gigi? Apalagi udah tinggal dikit. Gosok giginya kapan? Ntar habis buka puasa. Itu secara logika dari karena sebentar lagi tadi. Udah berbuka gitu. Iya, sebentar lagi berbuka lagi, nanggung. Ya jadi Adek tadi kan sudah menjelaskan Ustadz Lutfi dari 2 mazhab yang berbeda pendapat ya. Jadi yang pertama Hanafi membolehkan yang Syafi'i tidak atau sebaiknya jangan. Tapi beliau menganjurkan karena mulut orang yang berpuasa sangat wangi di hadapan Allah, maka tahan aja, nggak usah. Ya, karena sebentar lagi berbuka. Oke, kemudian dari Yunus ya. Yunus apa Yusuf? Yunus. Muhammad Yunus. Jadi amalan yang baik, simple untuk milenial Ustaz. Yang bisa, tapi tetap patokannya dari hadis. Nih,
sejarah mencatat bahwa Rasulullah beberapa kali perang dalam musim Ramadan, ya. Ramadan. Itu perang dibanding masuk kantor, susahan mana? Susahan perang, Ustaz. Iya kan kondisinya sama perang. Nah walhasil orang puasa itu mau jadi menteri, puasa jangan berhenti dulu jadi menteri. Jangan cuti jadi menteri karena Ramadan, yang presiden, yang gubernur, yang RT, yang RW, yang santri, yang sekolah. Jadi puasa tidak menghalangi orang dari kegiatannya. Jadi kalau perlu memang kegiatan tetap jalan, Tetap jalan. tapi stamina tetap puasa. gitu. Tetap dan mulutnya lebih baik, pekerjaannya lebih baik. Di kantor umpamanya atau di belajar jadi lebih sungguh-sungguh, nggak godain tetangganya, nggak bercanda hal-hal yang negatif. Kalau biasanya jarang ngaji di sekolah, sekarang ngaji. Biasanya ngebully teman-teman, sekarang enggak. Biasanya ada waktu gosip, sekarang nggak ada waktu gosip. Kan begitu. Di kantor jadi semangat kerjanya lebih tinggi. Bahkan sejarah Islam itu mencatat bahwa justru Ramadan itulah orang Islam itu semangatnya lebih tinggi, etos kerjanya lebih kuat, dan sampai Mesir itu bisa menang perang itu di Ramadan. Mesir ya, yang sekarang. Gimana zaman Rasulullah dulu, perang Badar di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai mengatakan bahwa Ramadan kita berhenti dari bekerja. Kita nggak kerja, kita cuma puasa aja. Enggak. Ibu-ibu masak lebih enak di bulan Ramadan. Ibu-ibu kalau misalnya ada kerajinan tangannya lebih giat di bulan Ramadan. Bedanya kalau dulu mungkin sambil ngerumpi, sekarang sambil subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kira-kira di bulan Ramadan ibu-ibu masih ngomongin orang nggak sih? Stop ya. Tapi takutnya begini Ustadz, kalau di bulan Ramadan, jangan ngomongin orang lagi puasa. Kapan aja, nanti habis Idul Fitri. Jadi dia udah lulus atau belum? Belum Bu kalau yang kayak begitu. Kayak begitu. Kenapa? Ujungnya kan takwa. Iya, Takwa itu dibawa kemana Bu? Takwa dibawa tiap hari atau cuma Ramadan doang? Enggak. Bahkan kalau kita kaji lebih dalam lagi Bu, di bulan Ramadan itu setan pada dibelenggu. Suasana mendukung kita untuk menjadi orang baik. Kalau di luar Ramadan kan setan ada Ustaz. Betul. Nah hasil kita itulah, kalau ibaratnya orang udah lulus sekolah, hasil dari sekolah itulah dibawa ke bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Jadi suksesnya dilihat dari sana Ustaz ya. Betul. Masya Allah. Tadi Betul. Ade Yunus ya, maksimalkan ibadah yang bisa dilakukan. Justru produktivitas 2 kali lebih hebat daripada hari-hari biasa. Betul. Terutama untuk Ramadan. Nah Ustadz tadi tertarik tuh sama pernyataan dari Abu Bakar. Iya. Jadi kalau orang punya pintunya masing-masing, nah beliau bisa masuk dari semua pintu surganya Allah. Nah Ustadz, hikmah apa yang bisa ditularkan kepada jamaah agar kita bisa meniru amalan Abu Bakar ini? Iya, Abu Bakar jago apaan? Abu Bakar imannya kayak gimana gitu kan. Kita kalau ngaca kayak gitu kita udah langsung mundur aja. Langsung mundur aja. Tapi kita jangan minder. Kalau kita dibanding sama Abu Bakar memang nggak kelas. Kan orang suka gini ya. Kita ikuti Rasulullah kan Nabi kan dijaga di segala macam lah, maksum dan sebagainya. Kalau Abu Bakar kan nggak maksum. Abu Bakar kan sama dengan kita ya. Nah kita kan bisa niru Abu Bakar yang langsung dididik oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar jago sedekah, kita udah jago sedekah atau belum? Abu Bakar jago ngaji ya, sholat, kata Aisyah kan sering nangis ya beliau waktu sholat. Kita udah jago sholat atau belum? Dari pintu 8 itu semuanya Abu Bakar jago. Masya Allah. Jago. Kita tadi ya, kalau kalah di satu oke lah, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan kalah di 8-8-nya. Kita minimal punya 3 lah. Menurut saya Ustaz ya. 3, sedekahnya itu gampang. Puasanya susah-susah gampang Ustaz. Sholat ini 2. Ini yang kita kuatin gitu. Masya Allah. Nah kalau kita udah kuat itu mudah-mudahan kita dipanggil dari pintu 4 pintu atau dari 3 pintu. Ini kita semangat banget ya Bu ya. Jadi 7 pintu yang sudah diterangkan surganya itu sebenarnya aplikasinya sudah diajarkan Rasulullah
kalau kita benar-benar mau melakukan dengan baik, Ustaz Iya, ya. iya. Sekarang berpulang kepada kita, kapan semangat itu akan kita mulai? Mudah-mudahan dari Ramadan kali ini kita akan mulai ya. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Serambi Islami Ramadan. Seram